Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Oja. Selamat datang di channel seputar Gcam. Oke bosku, jadi di video kali ini saya akan share lagi config terbaru. Dan ini adalah config super color by seputar Gcam. Jadi nanti untuk config ini, untuk tone warnanya bagus banget. Untuk hasilnya dia nanti mirip-mirip seperti Gcam Leica ya teman-teman, atau Gcam LMC 8.4. Dan config ini work di banyak sekali perangkat HP Vivo, mulai dari Vivo Y12, Y12s, Y12i, kemudian Vivo Y15, Y17, kemudian Y20 sampai Y50 ya teman-teman. Untuk Vivo lain kalian juga bisa coba config ini, khusus untuk HP Vivo yang udah support Gcam 64 bit ya teman-teman. Jadi seperti apa untuk hasil review kita kali ini? Simak terus video ini sampai selesai, jangan di skip-skip. Sebelum kita lanjutkan ke videonya, bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar nanti kalian semua nggak ketinggalan video terbaru lainnya, tentunya dari channel seputar Gcam. Seperti apa untuk hasilnya? Let's go kita ke reviewnya. Enjoy the video. Oke, jadi di sini saya mau bagikan sedikit tips dan tutorial untuk kalian pengguna HP Vivo. Biasanya misalkan kalian udah menginstal Gcam-nya seperti ini, maka dia nanti akan langsung force close. Jadi gimana cara ngatasinya? Caranya cukup mudah, kalian tinggal tekan lama aja seperti ini di aplikasinya. Kemudian nanti ada pilihan ambil foto selfie dan rekam video. Kalian nanti bisa masuk ke rekam video atau ambil foto selfie ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Dan misalkan udah masuk ke sini, kemudian kita langsung di sini masuk ke menu setelan. Setelah kita udah masuk ke menu setelan, kemudian di sini kita masuk ke opsi global ini ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke, kemudian di sini kita pilih yang opsi Samsung ini. Kita ubah dari auto ke Samsung ya teman-teman. Dan misalkan udah, nanti kita tinggal masukkan aja config. Di sini kita kan udah masuk ke menu setelan. Nah, untuk selanjutnya untuk merestore config-nya, kita pilih yang opsi config ini. Kemudian di sini kita klik yang bawah ini ya, teman-teman, yang opsi load ini. Setelah itu di sini tinggal kita cari aja di folder mana file konfigurasi yang udah kita download tadi. Contohnya seperti ini. Oke, ini dia. Kemudian kita langsung klik aja seperti ini ya teman-teman. Dan misalkan nanti untuk tampilannya udah berubah seperti ini, berarti file konfigurasinya udah berhasil kita restore dan Gcam-nya udah siap untuk kita gunakan. Oke, langsung aja di sini kita akan coba review di mode kamera terlebih dahulu. Oke, kita coba ke arah sini. View-nya bagus banget. Kita cek di sini untuk rinciannya. Di sini untuk HDR-nya kita gunakan HDR yang disempurnakan. OBB-nya di sini kita off-kan. Kemudian di sini untuk rasio gambar kita pakai yang standar. Dan untuk perangkat Vivo nanti teman-teman udah support juga untuk lensa ultrawide. Dan di sini kalian bisa perhatikan di angka-angka ini, di angka 1,0 ini dia untuk lensa utama, dan di perangkat Vivo ada angka 1,4 dan angka lain ya teman-teman. Biasanya yang udah pernah saya review itu seperti Vivo Y15, untuk lensa ultrawide-nya itu ada di lensa 1,4. Dan di HP Vivo berbeda-beda juga nanti untuk angkanya. Dan yang pasti untuk lensa utamanya itu ada di angka 1,0. Oke, langsung aja di sini kita tapkan ke objeknya, kemudian langsung kita shoot. Oke, nice. Kita tunggu dulu proses HDR-nya sampai selesai. Ini tadi untuk rinciannya. Di sini AWB kita off-kan ya teman-teman. Oke, jadi kurang lebihnya seperti ini untuk hasilnya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri di sini untuk hasilnya benar-benar estetik banget. Nggak kalah hasilnya seperti hasil dari Gcam LMC 84 yang ada fitur Leica-nya. Hanya menggunakan Gcam SG pun di sini untuk hasilnya dia udah bisa menyamai hasil seperti dari Gcam Leica ya teman-teman. Di sini kalian bisa lihat untuk tone warnanya di sini bagus. Nggak begitu over saturasi ya teman-teman. Kemudian di bagian pinggir-pinggirnya memang ada efek vignette-nya.
Dan di bagian langitnya kalian bisa lihat di sini untuk birunya benar-benar cukup bagus dan awannya pun di sini masih kelihatan cukup jelas. Oke, untuk selanjutnya di sini kita coba lagi teman-teman, tapi kita coba ke arah yang berbeda. Di sini untuk rinciannya AWB di sini coba kita aktifkan. Oke, kita tapkan ke objeknya seperti ini, langsung kita shoot. Ini kalian lihat di bawah ini proyek PLTA ya teman-teman, dan ini belum jadi. Oke, kita langsung cek aja untuk hasil yang barusan. Oke, hasilnya seperti ini. Misalkan AWB kita on kan ya teman-teman. Di AWB on ini sebenarnya dia untuk hasilnya lebih ke natural lagi. Dan ini tadi AWB yang kita off kan. Tapi di beberapa objeknya memang sedikit tersaturasi ya teman-teman. Mungkin kalian nggak bisa bedain, kalian bisa coba di malam hari. Pasti ada perbedaan di antara AWB on dan juga AWB off. Dan ini kita menggunakan Gcam BSG 8.1 pixel 5 config super color by seputar Gcam. Oke, next kita coba cari lagi objek yang lain. Oke, selanjutnya kita coba ke arah sini ya teman-teman. Di sini kita coba menggunakan rasio gambar 16:9, AWB-nya kita off-kan aja. Oke, kita tapkan ke objeknya, langsung aja di sini kita shoot. Dan untuk perangkat Vivo nanti untuk formatnya kalian bisa gunakan format yang auto atau yang JPEG ya teman-teman. Kalian bisa sesuaikan aja dengan level kamera 2 API kalian. Misalkan level 3 kalian bisa gunakan format UV, dan misalkan level full kalian bisa gunakan format yang JPEG. Oke, jadi kurang lebihnya seperti ini teman-teman untuk hasil dari Gcam BSG 8.1 pixel 5 menggunakan config full color by seputar Gcam. Ini kita menggunakan rasio gambar yang 16:9. Di sini jelas banget untuk dynamic range-nya lebih luas lagi. Untuk tone warnanya pun di sini bagus banget. Saturasi warnanya benar-benar hidup di sini ya teman-teman. Di bagian langitnya untuk awan-awannya pun masih kelihatan cukup jelas. Oke, untuk selanjutnya kita coba tes menggunakan mode malam. Oke, langsung aja di sini kita shoot. Nice, kita tunggu dulu proses HDR-nya sampai selesai. Oke, jadi kurang lebihnya seperti ini untuk hasil mode malamnya dari Gcam BSG 8.1 pixel 5 menggunakan config terbaru, yaitu config super color by seputar Gcam. Dan di mode malam ini kalian bisa lihat sendiri untuk tone warnanya di sini lebih tersaturasi ya teman-teman. Lebih full color dibandingkan kita shoot menggunakan mode kamera tadi. Dan ini kita menggunakan rasio gambar yang 16:9. Di sini detailnya pun masih cukup bagus ya teman-teman. Masih cukup detail. Oke, untuk selanjutnya kita akan coba ngambil objek kecil atau objek makro. Oke, di sini kita coba tes ambil objek kecil atau foto makro ya teman-teman. Untuk mengambil foto makro di sini kita cukup menggunakan mode kamera aja. Dan di sini untuk HDR-nya kita matikan. Jadi caranya seperti ini ya teman-teman, kalian perhatikan. Kita tapkan ke objeknya, kemudian di sini kita cukup memainkan zoom. Kira-kira nanti udah pas, langsung aja kita shoot. Oke, kita tunggu dulu proses HDR-nya. Oke, kurang lebihnya seperti ini untuk hasil yang barusan. Kita coba shoot ke objek kecil. Di sini bagus banget. Kalian bisa lihat detailnya di sini benar-benar cukup detail, dan di sini untuk efek blurnya pun cukup bagus ya teman-teman, rapi banget. Detailnya pun di sini masih kelihatan cukup jelas. Oke, untuk selanjutnya di sini kita coba menggunakan mode ultrawide ya teman-teman. Kita cek lagi di sini untuk rinciannya, HDR-nya kita pakai HDR yang disempurnakan atau HDR plus ini. Kemudian di sini untuk pilihan lensa di HP saya ini ada di angka 1,2. Ini berarti lensa ultrawide. Langsung aja kita klik seperti ini. Dan misalkan nanti untuk jangkauannya udah luas seperti ini, berarti dia udah beralih ke lensa ultrawide ya teman-teman. Langsung aja di sini kita shoot. Dan ini untuk rinciannya AWB di sini kita off kan.
Oke, kita cek untuk hasilnya. Nah, jadi kurang lebihnya seperti ini untuk hasil dari mode ultrawide-nya Gcam BSG 8.1 pixel 5 config super color Vivo by Sputar Gcam. Bagus banget di sini kalian lihat untuk kualitas dari config ini hasilnya benar-benar cukup bagus. Ini kita menggunakan mode ultrawide. Di sini untuk detailnya masih cukup bagus. Begitu juga dengan tone warnanya. Nggak mengalami oversaturation, detailnya juga cukup detail. Kalian bisa lihat di bagian awannya masih kelihatan cukup jelas. Jadi config ini benar-benar cocok untuk perangkat Vivo, cocok juga ini untuk perangkat lainnya ya teman-teman yang memang udah support Gcam ini. Oke, untuk terakhir kalinya kita coba ke arah sini. Kita coba menggunakan mode malam. Kita beralih ke lensa utama, kita tapkan ke objeknya, langsung aja di sini kita shoot. Oke, nice, bagus banget. Kita tunggu dulu proses HDR-nya sampai selesai. Atau kita coba sekali lagi ke arah sini, teman-teman. Oke, kita coba ke arah sini aja. Kita langsung shoot. Oke, nice, kita tunggu dulu proses HDR-nya sampai selesai. Oke, jadi kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman untuk hasil dari mode malamnya. Kalian bisa lihat benar-benar cukup bagus. Ini hasil yang tadi. Kalian bisa lihat di beberapa objek ini di bagian rumputnya untuk karakter warnanya di sini tersaturasi, tapi dia enggak mengalami over ya teman-teman. Untuk detailnya pun masih cukup jelas. Dan ini juga yang barusan kita shoot di bagian awannya, kalian bisa lihat masih kelihatan cukup jelas ya teman-teman, detailnya juga bagus. Oke, jadi saya rasa cukup sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih atas waktunya sudah menonton. Nantikan juga Gcam dan config terbarunya tentunya dari channel Seputar Gcam.